kami dari mahasiswa Unpam, jurusan Manajemen Keuangan, dari kelompok 1 Manajemen Operasi. Pertama-tama, mari kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Femi. Nama saya Risa. Nama saya Nur. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan manajemen operasi dari perusahaan BUMN yaitu PT Pegadaian. Untuk kelengkapannya, silahkan cek video selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anik Sofia dari 06 SMJM 002. Di sini saya akan mempresentasikan perusahaan BUMN yang kita pilih adalah PT Pegadaian. Di sini saya akan menjelaskan apa saja materi yang akan saya bacakan, yaitu pertama ada apa itu Pegadaian, lalu yang kedua ada sejarah Pegadaian, dan yang ketiga ada visi misi dari PT Pegadaian. Oke, materi yang pertama yaitu apa itu Pegadaian. Ya, menurut Otoritas Jasa Keuangan, Pegadaian adalah badan usaha milik negara yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Adapun barang tersebut berupa emas atau barang-barang rumah tangga seperti barang elektronik, sertifikat rumah, dan lainnya. Sampai jangka waktu yang sudah ditentukan, Pegadaian bisa menebus kembali barang yang dijadikan jaminan sesuai nilai pinjamannya dan tambahan bunga untuk pihak Pegadaian. Kalau tidak bisa mengembalikan pinjaman, jaminan yang diberi di awal akan dijual oleh pihak Pegadaian. Oke, masuk materi yang ketiga, yaitu saya akan membacakan visi dan misi dari PT Pegadaian, yaitu adapun visinya menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Lalu adapun misinya yaitu 1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti. Lalu yang kedua ada memperluas jangkauan UMKM melalui sinergi ultramikro untuk meningkatkan proporsi nilai ke nasabah dan stakeholder. Yang ketiga ada memberikan service excellent dengan fokus nasabah melalui yaitu 1. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital. Lalu yang kedua ada teknologi informasi yang handal dan mutakhir. Yang ketiga ada praktek manajemen resiko yang kokoh. Dan yang keempat adalah SDM profesional yang berbudaya kinerja baik. Oke, masuk ke materi yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari PT Pegadaian, yaitu pada tahun 1746 VOC mendirikan Bank Van Lening. Lalu pada tahun 1811 Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Lening. Lalu pada tahun 1901 sampai 1905 berbentuk lembaga resmi yang bernama Jawatan. Lalu setelah itu di tahun 2012 perubahan lembaga hukum dari Perum menjadi Persero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Femi Agustina Garibaldi dari Universitas Pamulang dengan nomor induk mahasiswa 21100500421. Di sini saya dari kelompok 1 dari mata kuliah Manajemen Operasi akan menjelaskan tentang tata nilai perusahaan dari PT Pegadaian, kemudian struktur organisasi, dan kemudian yang terakhir produk dari PT Pegadaian. PT Pegadaian telah memiliki budaya perusahaan yang disebut akhlak sebagaimana ditetapkan di Peraturan Direksi Nomor 115 Tahun 2020 tentang budaya perusahaan. Penerapan core values akhlak tersebut merupakan instruksi dari Kementerian BUMN yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE 7 MBU 2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang nilai-nilai utama atau core values sumber daya manusia badan usaha milik negara. Adapun nilai-nilai akhlak yang meliputi amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama itu adalah amanah atau trustworthy, ialah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua ialah kompeten atau kompeten ya, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian ada juga harmoni, berdedikasi dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat ada loyal, saling peduli dan menghargai perbedaan.
kemudian ada adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kemudian terakhir ada kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Saya akan menjelaskan struktur organisasi dari perusahaan PT Pegadaian. Yang pertama yaitu dari Board of Management dari RUPS 1 GMS, kemudian dia ada Dewan Komisaris atau Board of Commission. Di bawah Dewan Komisaris barulah Pak Direktur Utama itu Bapak Damar Latri Setiawan. Selanjutnya di bawahnya ada jajaran direksi dari jajaran direksi Direktur Pemasaran, Direktur Jaringan dan Operasi Penjualan, kemudian ada Direktur Keuangan Perencanaan dan Strategis, kemudian ada Direktur Manajemen Bisnis, Legal dan Kepatuhan, kemudian ada Direktur Teknologi Informasi Digital, yang terakhir ada Direktur Human Capital dan juga Direktur Hukum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk dan jasa dari PT Pegadaian. Yang pertama adalah segmen usaha konvensional. Segmen usaha konvensional ini terdiri dari bisnis gadai, kredit mikrofidusia, dan bisnis emas. Ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah dengan berlandaskan pada hukum dan fidusia biasa. Selanjutnya ada produk utama dari Pegadaian, yaitu ada 4. Yang pertama ada KCA atau kredit cepat aman. KCA ini merupakan sistem gadai yang menggunakan emas, elektronik, kendaraan pun bisa dengan jangka waktu tertentu dan pinjaman yang lebih murah. Jadi kita sebagai nasabah bisa melunasi sewaktu-waktu. Selanjutnya ada Krasida, yaitu kredit sistem angsuran bulanan. Perbedaan sama yang tadi, kalau yang tadi KCA dia itu dikasih waktu berapa bulan dan bisa diberikan kesempatan untuk perpanjang. Kalau misalkan Krasida itu bayarnya per bulan dan setelah nanti lunas baru kita bisa pelunasan langsung seperti itu atau mendapatkan barang kembali. Kemudian yang ketiga ada Kreasi, yaitu pinjaman menggunakan sistem fidusia. Pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan berupa BPKB, kendaraan bermotor. Kemudian untuk keperluan pengembangan usaha maupun multiguna lainnya itu bisa untuk karyawan atau non karyawan dengan skema pembayaran bulanan, berjangka maupun sekali bayar dapat dilunasi sewaktu-waktu. Dan produk utama yang terakhir ada Gadai Efek, yaitu gadai yang jaminannya menggunakan saham atau obligasi yang kalian gunakan. Dan produk Gadai Efek ini baru tersedia di Pegadaian besar atau di pusat-pusat atau kantor wilayah Pegadaian di daerah tertentu. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nusilawati. Saya dari kelas 06 SMJM 002 ingin mempresentasikan tentang perusahaan BUMN. Nah, yang kita pilih itu perusahaan PT Pegadaian. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan beberapa pembahasan, yaitu tentang perbandingan kondisi dan teori. Nah, isinya ada apa aja sih? Isinya itu ada kinerja keuangan dan kualitas layanan. Jadi saya ingin menjelaskan tentang kinerja keuangan. Nah, pada tahun 2023, tepatnya 31 Desember, perseroan membukukan jumlah aset sebesar 82,585431 juta, mengalami peningkatan sebesar 9,25561 juta atau setara dengan 12,62% dibanding pada tahun 2022, yaitu sebesar 73,3291,790 juta. Peningkatan jumlah aset perseroan ini disebabkan oleh pertumbuhan aset lancar sebesar 14,53% yang ditopang oleh pinjaman yang diberikan. Perolehan aset perseroan dikontribusikan dari aset lancar, yaitu sebesar 68,651279 juta atau setara dengan 82,96% dari jumlah aset. Nah, dan aset tidak lancarnya ini sebesar 14,071152 juta atau setara dengan 17,04%.
Yang selanjutnya ada kualitas layanan. Layanan jasa PT Pegadaian dibedakan menjadi 3 lini bisnis, yaitu ada pembiayaan, perdagangan emas, dan usaha lainnya. Lini bisnis pembiayaan memiliki 2 skema, yaitu gadai dan fidusia. Nah, pembiayaan berbasis gadai ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh kredit dengan aguna seperti emas, kendaraan bermotor, atau barang elektronik. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dari kinerja keuangan dan kualitas layanan. Nah, pada kinerja keuangan, PT Pegadaian meraih pencapaian sangat baik dalam industri pegadaian, menegaskan posisinya sebagai pemimpin pasar yang kuat. Komposisi pangsa pasar PT Pegadaian mencapai 97,38%, menandakan kepercayaan yang besar kepada masyarakat terhadap pelayanan PT Pegadaian. Dengan aset total sebesar 83,122 miliar, PT Pegadaian terus menunjukkan komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya. Lalu untuk kualitas layanannya bagaimana? Nah, untuk kualitas pelayanannya, PT Pegadaian terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat memberikan pengalaman terbaik bagi para nasabah Expand More. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti melalui survei kepuasan nasabah, program-program peningkatan kualitas pelayanan, dan pengembangan teknologi informasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.